kayak komplain customer atau begitu? Ada sempet kemarin ada satu unit chatnya ngelotonya si pemakai itu emang harus rajin servis jadinya. Siap. Pertama itu dia gratis spare part. Gratis spare part 4 tahun. 4 tahun tuh? Iya. Terus gratis itu dia naik Stargazer, kecepatan nggak lebih dari 60. Dan pakai mode eco. Pakai eco terus ya. Ini mobil apa-apaan gitu. Bentuknya kayak gitu. Ini kayak mobil pelan UFO gitu ya. Banget. Ada satu fitur yang Hyundai banget, cuma Hyundai yang punya. Mana ini dia, Blue Link. Hyundai Blue Link. Selamat sore, saya dengan Tanisa dari Hyundai Blue Link. Kami menerima notifikasi RFA. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Hari ini kita mau bahas mengenai mobil yang ada di belakang kita. Ini adalah Hyundai Stargazer. Ya, meskipun banyak YouTube ya atau banyak channel yang udah bahas mengenai Stargazer, tapi kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemenin langsung oleh salesnya, yaitu Mas Faris. Mas Faris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Stargazer yang kayaknya yang tertinggi nih Mas ya? Iya, ini tipenya yang paling tinggi, tipe Prime. Tipe Prime. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah ada yang dengar, tapi kita ulas sedikit ya. Jadi Stargazer tuh ada, kalau nggak salah ada 4 tipe ya? Ada 4 tipe. Yang paling, ini kan yang Prime paling tinggi ya? Prime paling tinggi. Jadi yang paling rendah apa nih yang pertama? Yang tipe paling bawahnya itu kita ada aktif. Aktif. Yang kedua itu ada Trend. Ketiga ada Style. Dan yang paling tingginya Prime. Yang paling tinggi Prime. Nah, kalau dari bedanya, kayaknya kalau bentuk body overall nggak ada beda ya. Paling kalau garnish-garnishnya. Eksterior ada sih kalau tiap tipe. Gitu. Yang paling menonjol bedanya apa? Misalnya dari yang paling bawah deh. Yang paling bawah kalau aktif sama Trend itu kelihatan dari grillnya nih. Grillnya ya. Grillnya nyatu. Kalau ini kan kepisah. Iya. Ini kan bisa nih. Ada garis kepisah nih. Garisnya kepisah. Kalau aktif sama Trend itu dia nyatu. Jadi teman-teman kalau yang misal di jalan kelihatan yang ininya nyatu, berarti itu yang aktif atau Trend. Dan yang 2 seri tertinggi itu Prime sama Style ya. Ini yang misah ya. Ini yang misah. Itu kan dari eksterior. Kalau dari segi fitur atau apa gitu? Fitur, kalau untuk fitur paling di Hyundai Smart Sense-nya. Hyundai Smart Sense cuman ada di yang Hyundai Smart Sense ini cuman ada di Prime sama yang Style nggak ada. Style nggak ada ya? Pokoknya yang Hyundai Smart Sense cuman yang di tipe tertinggi Prime doang ya? Kecuali Blue Link. Blue Link. Ada semua? Ada Hyundai Blue Link tuh cuman ada di Trend, Style sama Prime. Berarti yang nggak ada, aktif. Aktif tuh emang pokoknya yang basic banget, yang nggak ada. Kosongan aja. Peleknya juga pelek standar mobil yang paling bawah, kaleng ya. Oke. Kan harga ya pasti harga beda dong. Harga beda. Dari yang paling bawah itu range-nya perbedaannya itu sampai berapa itu? Kalau range perbedaan mungkin lumayan ya, cukup lumayan ya. Karena emang fiturnya emang kepangkas banyak kan? Bener. Ini kalau nggak, tapi boleh nggak sih? Boleh lah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman saya cantumin ini ya. Jadi nanti ada price list nanti ada saya taruh di di sinilah ya, atau di sebelah situ. Kalau price list terbaru itu start dari 247 juta. 247 itu yang paling bawah. Dan tipe paling tingginya itu ada di 314 ya. 314 something gitu ya. Soalnya kan kalau Stargazer ini dia tipe tertingginya itu kita bisa request captain seat atau 2 warna two tone. Itu ada tambahan nggak? Ada. Kalau captain seat itu kita dari OTR 311 ya. Kalau yang kosongan tuh 311.800 tipe Prime. Kalau ditambah captain seat itu nambah 1 juta. Kalau nambah 1 juta. Nambah color, jadi two tone color itu nambah 1,5 juta. Berarti full custom bisa sampai 2,5 tambah 11 43 314 ya segitulah ya. Something lah. Jadi itu harganya langsung loh dari salesnya. Jadi
Oh ya, ngomong-ngomong nih dari showroomnya berarti di mana nih Mas? Kalau saya showroomnya di Cilandak. Cilandak. Ini jauh dari Cilandak sampai ke Bintaro nih teman-teman. Bawain mobil Stargazer ya, cuman buat kita ajak ngobrol nih. Ya ini Stargazer Prime, ini yang tertinggi. Jadi di mana tadi? Di Cilandak. Cilandak. Ngomong-ngomong di bulan ini nih, kira-kira ada diskon atau apa gitu buat? Jadi ini sedikit bocoran aja ya. Nah, tuh sedikit bocoran. Jadi sedikit bocoran. Jadi kalau misalnya tertarik sama ini, kita promo itu sampai tanggal 15 Februari. Oke, ini kan video ini saya buat di Februari ya. Berarti masih ada waktu seminggu lah ya. Nah, oke. Itu kita kebetulan masih ada jual unit yang pembuatan tahun 2022. Oke. Dan itu diskonnya lagi gede banget. Jadi buat teman-teman yang lagi minat ya sama Stargazer ya, boleh hubungin Mas Faris. Outlet lagi. Hyundai-nya lagi ada diskon yang kebetulan showroomnya itu ada di daerah Cilandak. Ya Jakarta Selatan. Dekat lah untuk Jaksel ya, untuk dekat kemana-mana kalau ya, Jaksel. untuk Tangsel itu bisa hubungin Mas Faris. Ya, oke. Jadi tadi untuk masalah harga sudah teman-teman bisa lihat, udah tahu ya. Terus untuk perbedaannya, fiturnya. Nah, ngomong-ngong masalah tadi Hyundai Sense apa tadi? Hyundai Smart Sense. Smart Sense ya. Hyundai Smart Sense itu berarti kalau ibaratnya kalau di Honda kayaknya ada Honda Sensing ya. Hampir sama tuh ya. Iya. Hampir lah gitu kita ya. lebih bagus lah. Oh, iya dong. Kalau saya bisa aja. Nggak mau dikalah-kalahin sama Honda. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini LMPV yang banyak orang bilang sini yang paling bagus lah di antara rivalnya. Ya, kalau bicara masalah body, oke lah, ini kalau dilihat mirip-mirip kalau Staria digabung sama Stargazer kalau nggak salah gitu ya. Staria sama Expander. Kalau lampu-lampunya kita lihat kan mirip-mirip Expander nih. Nah, kalau lihat body ininya nih futuristik. Jadi ada satu sih sebenarnya, bukan pembelaan ya, tapi lebih kayak ngelihat zaman. Oke. Jadi kalau tipe lampu kayak gini, jadi itu untuk sekarang sih udah nggak bisa di brandin ke si Expander. Oh, soalnya saya pernah dengar nih akan Expander pada waktunya gitu. Iya itu. Oke. Nah ini dari saya langsung kira-kira gimana penjelasan ini? Karena kalau tipe lampu yang sekarang kayak gini, untuk tipe mobil LMPV itu udah hampir semua udah umum lah ya. Umum. Makanya kalau misal dibilang ini garisnya mirip Expander, untuk sekarang sih kayak kurang pas lah. Kurang pas lah ya. Karena semua brand, semua LMPV yang ada di Indonesia lampunya udah kayak gini pasti semua. Pasti kayak gini ya. Oke, tapi menarik banget sih. Yang saya suka sih ini futuristiknya tuh, ibaratnya ini kalau teman-teman nonton film apa ya, Star Trek gitu ya, kayak kita mau ini kayak mobil-mobil Star Wars ya, nah, itu persis banget deh. Jadi ini kalau malam nyalanya nyambung ya kan, belum yang belakang itu udah kayak huruf H gitu ya. Kalau malam cakep banget deh pokoknya. Oke, ya terus untuk apa lagi ya, interior ya kan tadi captain seat, ini yang ini? Yang ini 7 seater. 7 seater ya, berarti bukan yang captain seat ya? Bukan. Berarti kalau request bisa dengan pilihan tambahan. Paling nanti dimasukin cuplikan sedikit aja untuk captain seatnya kali. Oh boleh lah, nanti kita cari potongan video-video aja dah. Oke Mas Faris, kita kayaknya pengen coba di mobilnya ya. Iya dong, harus. Terus terang saya belum pernah nyoba Stargazer ya. Artinya ya orang mungkin sudah pada lihat di beberapa YouTube atau channel-channel lain, oke enak kayak gini-gini. Cuman saya kan belum ngerasain ya, berarti harus cobain dulu nanti baru cerita deh. Oke, nanti kita lihat aja langsung impresi berkendara dengan Stargazer ini. Langsung ditemenin sama Mas Faris. Kita ngobrol lagi nih di dalam. Oke, kita lanjut. Ya, oke teman-teman, kita sudah ada di dalam kabin Hyundai Stargazer tipe Prime. Kalau dilihat dari interiornya ini sangat futuristis ya, di sisi-sisi kayak di door trim, terus di bawah dashboard itu ada lampu-lampu ambience kayak gitu ya, cakep banget kelihatannya tuh. Kalau warna ambience-nya gitu apa cuman ini aja? Iya, cuma satu warna ini aja. Ini apa ya warna sih? Biru ya? Biru, warna biru. Oh, oke. Di sekeliling ini aja ya? Iya, sama di sini. Oh, cup holder. Oke, ini. Ya, kalau kita lihat dari interiornya, dashboardnya seperti ini, ya, ini agak membesar seperti ini. Mungkin orang banyak yang agak sedikit komplain dengan dashboard ini, tapi kalau menurut saya dari kondisi ini nggak masalah banget sih ya.
nggak terlalu mengganggu lah istilahnya. Ini kembali lagi ke selera ya sebenarnya sih, tapi overall nggak ada masalah. Kalau dari instrumen cluster dia digital aja, dia bukan yang model analog gitu ya. Iya, kalau digital. misalnya di tipe Prime sama Style itu dia digital. Tapi kalau di Trend dan Active itu analog. Oh, analog ya. Oke. Tapi analognya benar-benar analog yang baru gitu ya. Kan ada yang sistemnya visualisasi doang. Ya, visualisasi doang, tetap digital ya sebenarnya. Oke, untuk ini hazard, ini untuk head unit. Kalau ini pengaturan AC semua ya. Iya. Kalau ini kan yang tipe tertinggi ini bener-bener blowernya double ya. Iya, AC. Ya, karena kan yang tipe terendah kalau nggak salah dia cuma meneruskan angin dari sini, terusin ke belakang. Tipe aktif. Oke, AC dingin banget nih asli. Oke, kita coba jalan. Ini untuk transmisinya dia pakai IVT ya. IVT. Oke, yang lebih canggih lagi. Terus di sini ada drive mode, ada normal. Nah, ini yang sport, smart, eco. Kita pakai eco aja. Ini traction ya? Iya. Oke, traction control. Terus di sini ada lane keeping assist ya nih. Lane keeping dan lane following assist. Oke, lane keeping and following assist. Ya, ini transmisinya dia otomatis, handle-nya keren sini. Oke. Nah, ini lampu lagi apa? Kamera mundurnya dia enak nih kalau ngikutin setir ya kita. Oke, ini netral. Kita mundur dulu deh. Oh ya, untuk parking brake untuk yang tipe tertinggi atau terendah semua sama ya, masih yang mechanical ya, belum yang pakai apa istilahnya kalau yang auto itu ya. Iya. Oke. Smooth banget ini mobil ya. Oke, kita jalan. Bismillah. Oke, tarikan awal smooth ya. Ini kelebihannya IVT ya, memang sama-sama CVT juga sebenarnya udah smooth juga, apalagi IVT ya. Ini notifikasinya nggak ini kan, nggak mengganggu. Berisik aja kali. Berisik sih, tetap berisik ya. Itu berarti notifikasi seatbelt ya? Iya, tadi seatbelt. Oke, impresi berkendara pertama menurut saya ya, untuk saya kan memang kebanyakan nge-review mobil-mobil second ya, mobil-mobil yang jadul. Naik mobil baru tuh jauh banget. Asik banget ini, asli enak banget road trip pakai mobil gini nih. Bandingannya empuk ya. Kalau mungkin saya belum bisa bandingin ya dengan mobil-mobil yang lain, karena emang ini LMPV yang pertama saya pakai kondisi baru ya, kayak gini. Kalau Expander, kompetitornya terus saya belum pernah pakai, tapi untuk permula kayak saya baru pakai ini, itu terasa emang udah nyaman sih, enak. Untuk kondisi interior tuh kelihatan looks mewah ya. Ini bahannya apa, fabric ya atau apa sih ini? Bludru ya? Bludru. Kalau untuk yang Prime ini joknya premium leather. Tapi kalau di bawahnya yang tipe style ke bawah lah, style Trend Active, itu fabric ya. Oke. Wah, sama-sama stargazer. Itu tipe apa itu Prime juga kayaknya itu, soalnya grillnya misah. Iya, antara Prime dan Style. Oh iya, yang sama itu ya, Prime dan Style. Pokoknya yang Hyundai Smart Sense-nya cuma ada di Prime doang kan? Iya. Penjualan gimana di showroom untuk yang Stargazer nih? Kalau untuk Stargazer itu emang lagi ini banget ya, lagi kencang banget ya untuk penjualan. Banget ya. Di showroom di Indonesia juga untuk angka Stargazer lagi bagus banget. Bagus banget. Emang itu sih yang saya dengar, emang ya ini ya kalau dilihat dari kompetitornya, orang kayaknya lebih ya akan melirik si Stargazer ini. Iya. Ya mungkin kalau
body selera ya. Tapi kalau menurut saya kalau dilihat lama-kelamaan ini lebih anti mainstream gitu. Ya oke lah kan banyak ya, oke yang Nissan-nya kan. Nissan kan mirip-mirip ya, benar-benar kayak Xpander gitu. Ya, bersama. Tapi kalau ini bentuknya tuh lebih unik, artistik juga kalau menurut saya sih. Terus futuristis, kelihatan dari cara desain lampunya segala macam. Staria tuh ya, saya sebenarnya pas ngeliat Staria tuh, ini mobil apa-apaan gitu. Bentuknya kayak gitu. Ini kayak mobil pelan apa namanya, UFO gitu ya. Ternyata dibikin di Stargazer, perpaduan yang LMPV sama MPV kayak model Staria tadi. Kayaknya cocok banget. Awalnya emang pada saat awal lihat emang agak aneh pertama ya, cuman itu first impression. Tapi ketika pas diliatin lagi dan lagi, oh ini ternyata butuh seni kan, nggak harus bisa langsung didefinisikan kan, ibaratnya gitu. Seni itu butuh diliatin, butuh waktu, butuh waktu justru gitu. Kalau awal langsung des suka gitu kan, biasanya cepat bosen tuh. Tapi kalau lama pelan-pelan, makin sayang. Nah itulah mungkin yang ada di impresi yang ada di Stargazer ini nih. Nah yang saya dengar juga nih ya, untuk konsumsi bahan bakar. Ya, ini termasuk konsumsi bahan bakar yang paling irit kayaknya di kelasnya ya. Iya, jadi kalau jadi sebenarnya itu juga yang saya jelasin ke customer misalnya. Kalau untuk pemakaian bahan bakar kan balik lagi ke si pemakai ya. Ya, memang cara berkendaranya seperti apa. Kakinya galak nggak? Nah, itu dia. Cuman kalau misalnya based on datanya, kita ini dalam kota di 16,1. Oke, berarti 1 liter untuk 16 kilo. Nah, benar. Biasa. Itu dalam kota. Kalau untuk luar kotanya, sebenarnya sih based on datanya 18,1. Tapi kemarin ada yang sampai 20 sekian. 31. Gila itu. Tapi itu ada term and conditionnya. Oh, gitu. Jadi dia ke daerah Jawa, ke Surabaya kalau nggak salah. Itu dia naik Stargazer, kecepatan nggak lebih dari 60. Dan pakai mode eco. Pakai eco terus ya. Iya. Ya mungkin didukung sama iVT tadi ya. Iya, iVT tadi. Transmisinya tuh. Jadi dia kalau nggak salah bisa dengan hanya 2000 rpm itu kecepatan tuh kayaknya udah kencang ngacir, gitu. Udah ngacir gitu kayak sih seperti itu. Berarti ya itulah mengapa orang mungkin ya sekarang ini lebih banyak ngelirik ke Stargazer ya. Iya, benar. Untuk nanjak-nanjak juga kayaknya nggak ada no issue ya untuk no issue. Sebenarnya kemarin sempat ada perdebatan ya. Perdebatan untuk masalah tanjakan karena ini kan penggerak roda depan. Tapi kan sekarang kompetitor semuanya penggeraknya roda depan. Itu dia. Cuman di sini mungkin karena saking responsifnya mesin ya. Pas ditanjakan dari stop ke bergerak ya. Itu sempat bannya slip ya. Bannya slip tapi nanjak juga. Kayak gitu, mungkin ya karena tadi respon mesinnya yang langsung kan. Kalau dari dimensi ini kan kayaknya lebih gede daripada kompetitornya. Iya, Gias tahun lalu kita untuk dimensi mobil di dalam itu paling besar ya kategorinya. Oke, kayaknya dia pasti ya akomodasi dalamnya pasti lebih lebar. Iya ya kan, untuk duduknya pastinya kan, karena pasti lebih panjang, pasti dalamnya pasti lebih lebar, lebih luas lah pastinya. Kan? Untuk apa namanya ya, fitur keselamatan ya, selain ini kan udah pasti airbag ya, lengkap ya, tambah dengan tadi ya, cocok nih untuk kalau yang nyetirnya suka gini-gini ya, ugal-ugalan. Jadi kita tinggal apa namanya nih, hidupin lane keeping assist ya, udah dikoreksi sendiri kan sama mobil ini. Udah smart banget nih mobil. Kadang kalau orang yang nggak biasa kaget ya ke bawah, tarik sendiri. Ya kayak saya ini biasa bawa mobil tahun 2000 ke bawah. Pakai mobil keren ya, canggih, dinyalain fitur itu ya udah kayak nih mobil kayak narik. Oke, tapi asik sih mobil ini ya. Pokoknya teman-teman yang mau ya mungkin gimana caranya kalau misalnya nih ada yang mau kayak gini nih, kita kan janjian di jalan atau gimana untuk nyobain. Jadi kita kan ada ini ya, kalau di saya sendiri kan ada pelayanan home service ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama Stargazer itu bisa langsung hubungin saya. Oke, nanti saya ada nomor teleponnya Mas Haris.
bisa hubungin saya, kita bikin janji nanti saya bawain unit test drive-nya ke rumah. Atau kita janjian datang ke dealer, test drive di dealer, di showroom gitu. Siap. Jadi bisa datang ke dealer atau kita janjian ya di mana. Yang penting untuk masalah lokasi, radius kilometer kira-kira sampai mana nih di cover? Di cover Jabodetabek. Jabodetabek. Oke, kurang baik apa tuh Hyundai itu ya, ngasih testernya langsung dianterin. Sebenarnya kalau di luar Jabodetabek bisa juga. Bisa juga? Iya, tapi bensin sama makan ya ditanggung customer lah. Oh, siap gitu ya. Namanya gampang lah. Iya. Nah, oke, kita putar di sini. Ini juga radius putarnya lumayan Jauh. Iya, enak ya, muter sekaligus langsung terus. Tapi di beberapa pengendara radius setir yang terlalu jauh katanya kurang ya. Iya. Itu mungkin kembali lagi ke ini ya, kebiasaan aja sih, masalah kebiasaan. Yang istimewanya itu sekarang ini paling ke promonya kali ya. Promonya ya. Iya. Oke. Kan pasti banyak yang penasaran promonya gimana sih segala macam. Itu langsung kontak aja. Siap ya, langsung kita kontak aja Mas Faris. Nah, bicara masalah BBM. Nah, BBM untuk Stargazer itu kira-kira gimana? Untuk yang maksudnya untuk oktannya ya? Iya, untuk oktannya itu dia di 91,5. 91 berarti dia pakai Pertamax ya? Iya. Disarankan untuk pakai Pertamax, cuman di Pertalite bisa juga. Pertalite bisa juga. Tapi kalau misalnya mau pakai Pertalite ya ininya si pemakai itu emang harus rajin servis jadinya. Siap. Nah, untuk masalah ini apa tadi after sales gimana nih? Nah, after sales di Hyundai itu sekarang lagi enak banget. Yang pertama itu dia gratis spare part. Oh, gratis spare part. 4 tahun. 4 tahun tuh? Iya. Oke. Terus gratis jasa servis. Gratis jasa servis. 5 tahun. 5 tahun. Biasa. Terus free warranty 4 tahun. 4 tahun. Dan yang terakhir itu ada buyback garanti. Oke, buyback garanti berarti dibeli lagi itu mobil harganya 70% dari harga beli. Oke, itu dalam kondisi apa tuh istilahnya? Apa memang misal customernya udah bosan? Iya. Balikin lagi gitu. Misalnya nih, itu kalau buyback garanti itu di 3 tahun pemakaian. 3 tahun ya? Oke. Di 3 tahun. Kondisi gimana mobilnya nih? Misalnya ada yang ketabrak misalnya gitu. Oh, jadi kalau misalnya untuk term and conditionnya, untuk mobil yang ingin dibeli sama Hyundai lagi 70% itu dia harus asuransi. Oh. Jadi harus asuransi. Jadi harus ada asuransi yang kerjasama dengan Hyundai. Nah, dari situ kita lihat gimana pantas nggak ini mobil untuk dibayar dengan 70% dari harga beli tadi. Tapi setidaknya Hyundai udah memberikan satu apa istilahnya ya? Kepastian ya untuk customer, jadi nggak usah khawatir beli Hyundai. Iya. Ya kan, udah dijamin untuk after salesnya sekarang aja udah diatur dengan Hyundai sedemikian rupa supaya customer tuh terjaga istilahnya. Iya. Dia nggak ada pedal shift ya? Nggak ada pedal shift. Untuk kalau nggak yang ada pedal shift tuh di kereta ya. Kalau ini kalau kita mau pakai yang sistem triptoniknya, tinggal digeser aja. Geser, gini ya. Nah, oh ya. Satu. Nah. Oh ya, oke. Satu yang paling bawah ya, iya. Paling rendah ya. Oke, sip. Berarti untuk unit yang misalnya mau dicoba untuk test drive, nggak cuma Stargazer kan? Nggak cuma Stargazer. Apa tergantung kesediaan atau kita pilihan? Untuk test drive itu ada yang sekarang nih Stargazer, kereta, Palisade ya, Palisade. Ioniq. Ioniq loh. Ioniq ada. Ioniq kita kapan-kapan lah. Banyak mobil listrik. Itu dia Ioniq 5 untuk test drive. Tapi sejauh ini ngomong-ngomong masalah Ioniq ya, itu udah berapa setahun ada kali ya? Apanya? Semenjak penjualan awal Ioniq tuh. Iya, udah setahun lebih. Itu so far nggak ada istilahnya kayak komplain customer atau gitu? Oh, ada sempat kemarin ada satu unit catnya ngelotok. Oh, cat ngelotok. Kira-kira ada nggak fitur yang menunjukkan bahwa ini Stargazer banget atau Hyundai banget? Ada satu fitur
yang Hyundai banget, cuma Hyundai yang punya. Oh, ini orang-orang udah tahu belum nih? Kayaknya udah pada tahu, tapi iya, kayak belum tahu ininya apa namanya, gimana sih gitu. Oke, gimana tuh? Ini dia, Bluelink. Oh iya, Hyundai Bluelink. Nih kita tekan aja langsung ya. Langsung apa nih? Ini dia langsung nelpon operator. Oh gitu. Selamat sore, saya dengan Tanisa dari Hyundai Bluelink. Kami menerima notifikasi RSA pada kendaraan Anda. Mohon tetap tenang, kami akan segera membantu. Anda membutuhkan bantuan pihak direct. Maaf Mbak, ini tadi kita lagi test drive. Baik Bapak, saat ini informasinya hanya sedang melakukan test drive saja. Iya, Ya? iya. Oke. Baik, di sini kami akan konfirmasi terlebih dahulu Bapak untuk data yang terdaftar. Iya. Sebelumnya di sini apakah benar sedang terhubung dengan PT Hyundai Mobil Indonesia? Iya, benar. Lalu dapat kami informasikan bahwa nantinya apabila membutuhkan bantuan darurat, silakan menekan tombol B atau tombol SOS yang berada pada atas kaca sekian kabin agar dapat terhubung kembali dengan kami. Iya, terima kasih. Lalu apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Dengan senang hati kami siap membantu Bapak Rio. Enggak, udah itu aja. Makasih Mbak. Jika seperti itu, terima kasih Bapak Rio telah menghubungi Hyundai Bluelink. Selamat sore. Sore. Cuma ada di Hyundai. Hyundai. Berarti Hyundai. Hyundai ya? Iya, Hyundai. Hyundai ya, Iya. oke. Cuma ada di Hyundai. Iya. Jadi, teman-teman, jadi di sini ada satu fitur yang luar biasa. Kita nyetir sendiri, kalau mau ditemenin bisa loh situ. Jangan gitu juga. Tapi bukan buat gitu teman-teman ya. Jadi ini kalau ada SOS ya, artinya kalau untuk hal-hal yang urgent, misalnya teman-teman lagi kondisi darurat, yang emergency, ini tekan ini ya, SOS. Jadi kalau misalnya klasifikasinya itu, kalau yang B ini, yang Bluelink ini, Iya. kalau ditekan, itu kalau kita misal mobil mogok di tengah jalan atau ya butuh mobil derek lah atau butuh orang servis datang, mencetnya B. Tapi kalau misalnya kita butuh polisi atau pemadam kebakaran atau ya kayak gitu, itu mencetnya SOS. Oke, ini aman banget, mobil luar biasa, keren. Nggak ada kan yang lain? Nggak ada dong, cuma ada di Hyundai. Luar biasa Hyundai ini emang. Ya, jadi jangan ragu lagi teman-teman. Memang ini pilihan yang tepat. Selain fiturnya banyak, nyaman dikendarai, ditambah dengan keamanan ya. Kita nggak perlu khawatir kita lagi di jalan kondisi urgent, tinggal tekan itu. Tapi bukan berarti segala sesuatunya kita tekan ini ya. Ini kan memang untuk yang emergency aja. Kasian ya. mbak-mbaknya. Kasian mbak-mbaknya tadi nelpon lagi. Aduh mbak, ini lagi test drive. Oke, ini makasih banyak nih Mas Faris, sudah ditemenin ya, udah kita jalan-jalan terus dianterin mobilnya. Terus asli enak banget nih mobil. Ya mudah-mudahan lancar terus ya. Amin. Penjualannya mudah-mudahan naik terus ya, pokoknya semangat terus. Ya buat teman-teman jangan lupa ya yang belum subscribe di-subscribe, like dan di-share video ini. Terus juga buat yang mau beli mobil Hyundai, ya, dari tadi ngomongnya salah ya, Hyundai ya, tadi Hyundai maklum lah, mobil biasa pakai mobil tua. Hyundai. Jadi hubungi Mas Faris, nomornya udah ada, nanti saya taruh. Kalau Instagram mungkin ada nanti. Oke, nanti ditaruh di sini aja. Oke, nanti saya lampirin via Instagramnya, langsung aja di follow, kepoin aja. Mungkin mau tanya-tanya tentang Hyundai, boleh Hyundai Stargazer, kereta, Palisade, Santa Fe, ya, Staria, Ioniq 5. Pokoknya Hyundai yang lagi viral-viral sekarang nih, silahkan hubungin Mas Faris. Oke, Mas Faris, makasih banyak. Terima kasih, ya. Mas Sudah nyemplin waktu, ngulangin waktunya buat kesini ya. Oke teman-teman, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, setelah ngobrol panjang lebar tadi ya dengan Mas Faris, satu kekurangannya Hyundai Stargazer itu apa? Ternyata kekurangannya adalah kalian belum punya Stargazer kan? Itu kekurangannya.